Halo, welcome or welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku, selamat datang. Aku Win Siling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel ini dan video-video yang ada di channel ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta bagi kalian yang membutuhkan pesan-pesan ini, dengan bertujuan untuk mungkin membantu di dalam perjalanan healing kalian sendiri, ya. Dan ini akan menjadi general reading. Jadi kalau misalkan reading ini tidak resonate untuk kamu, berarti mungkin kamu tidak membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, ya. Jadi silakan dipilih aja sesuai dengan intuisi kamu, ya. Kamu bisa berdoa atau meditasi sebentar, lalu pilih yang mana, ini PAL 1, PAL 2, PAL 3, nanti dipilih aja sesuai dengan intuisi kamu yang mana. Kalau misalkan kamu ketarik ke lebih dari satu, misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3, itu mungkin ada pesan di kedua PAL tersebut untuk kamu, atau bahkan mungkin ketiga-tiganya sekaligus juga kadang pernah terjadi, ya. Atau sering terjadi juga ke kalian, beberapa dari kalian. Ya, oke. Di sini kita punya PAL 1. Ya, PAL 1, pile 1 dengan pyrite, ya. Ini batunya, ya. Lalu kita punya pile 2 dengan yopperlite, ya. Sebentar. Oke. Ini batu pile nomor 2 yopperlite, ya, ada ininya, bintil-bintilnya seperti ini, ya. Lalu kita punya pile 3 dengan chalcopyrite. Ya, ini batunya seperti ini. Silakan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana, ya. Dan nanti akan direadingkan untuk temanya kembali perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu, ya. Oke, kita langsung aja. Aku masuk ke pile nomor 1 untuk bacaannya. Terima kasih dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu. I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo pile nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal ini, pyrite pyramid, ya, piramid pyrite. Ini adalah general reading kamu tentang perubahan besar di dalam hidup kamu selanjutnya, ya. Maksudnya perubahan besar selanjutnya di dalam hidup kamu. Kita lihat aja di sini pile nomor 1. Sebenarnya kalian yang memilih batu ini atau kristal ini sebenarnya ada maknanya juga, ya. Kenapa kamu akhirnya ketarik ke sini pile nomor 1? Kalau menurutku pyrite itu sangat ada sangkut pautnya sama kesembuhan kita secara strength, ya, secara kekuatan sih kalau aku ngerasanya. Terlebih kekuatan secara fisik, ya. Jadi mungkin pile nomor 1 ini adalah orang-orang yang sebenarnya kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari dibandingkan orang rata-rata, ya. Mungkin pile nomor 1 mungkin tenaga kamu atau energi kamu, ketahanan kamu, ya, vitalitas kamu dan seterusnya itu sebenarnya mungkin lebih kuat dari di atas rata-rata lah, seperti itu. Cuman mungkin, ya, yang namanya mungkin kehidupan, kamu ngejalanin kehidupan ini mungkin capek, lelah, banyak yang kamu kerjakan, atau mungkin stres yang kamu jalani, bekerja keras gitu, ya, seperti itu. Ini jatuhnya mungkin pile nomor 1 ini adalah orang-orang yang mungkin lagi ada di dalam fase dimana mungkin dia lebih butuh keseimbangan lagi sih, kalau yang aku lihat seperti itu pile nomor 1. Jadi itu yang aku langsung tangkap di pile nomor 1 ini. Bagi kalian yang memilih ini, jadi salah satu perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu adalah keseimbangan. Kalau kamu lihat piramid ini, ya, dia bisa benar-benar berdiri seimbang seperti ini, ya, di 4 sisinya yang sama rata, ya. Jadi di sini, ya, kamu, ya, sisi-sisi ini melambangkan aspek-aspek kehidupan kamu, pekerjaan, karir, relationship, kehidupan sosial, kesehatan, apapun ini yang ada di dalam hidup kamu sepertinya saat ini lagi mau diseimbangkan. Ya, situasi-situasi yang terjadi di dalam hidup kamu saat ini sedang sebenarnya mengarahkan kamu untuk keseimbangan ini, pile nomor 1. Keseimbangan jiwa, raga, dan pikiran, terutama karena mungkin di dalam kehidupan kamu saat ini mulai berdampak ke aspek fisik kamu kalau yang aku lihat, ya. Apapun yang terjadi di dalam fisik kamu saat ini, pile nomor 1, itu karena adanya ketidakseimbangan di dalam mental kamu dan spiritual kamu dan seterusnya, ya. Jadi salah satu perubahan besar yang selanjutnya dalam hidup kamu ini, kamu bertemu dengan kekuatan kamu kembali. Kamu punya energinya lebih untuk kamu bisa sisihkan itu untuk apapun yang kamu lakukan untuk badan kamu sendiri, pile nomor 1.
Ya, aku melihat ada semacam boost dari level energi kamu. Ya, kekuatan kamu secara fisik itu juga akan lebih kuat. Berarti banyak dari kalian yang mungkin akan terpanggil untuk mungkin membentuk badan lagi. Ya, olahraga secara fisik. Aku rasa seperti itu. Itu yang akan naikin level energi kamu. Ya, jadi jangan takut capek, jangan takut lelah kalau kamu ngerasa, aduh saya sudah banyak yang saya kerjakan, kalau saya tambahin itu lagi, misalkan nih kamu mau nge-gym gitu misalkan ya, tapi kamu ngerasa kayak, aduh saya udah gak ada energinya buat itu. Padahal sebenarnya itu bisa membantu menaikkan tingkatan energi kamu lagi di sini, power nomor 1. Ya, jadi aku melihat perubahan besar kamu itu ke arah vitalitas, vitality, ya physical strength, aku lihat kekuatan secara fisik. Gitu, dan biasanya kamu juga secara sekaligus akan ditingkatkan clarity atau mental clarity kamu di sini dibilangnya. Ya, itu yang akan membawakan kejernihan pikiran kamu. Jadi kamu tuh nggak bawaannya mungkin stres terus atau mungkin gelisah atau galau terus, power nomor 1. Ya, jadi apapun masalah kamu, dengan kamu bisa lebih punya pikiran yang lebih jernih, tingkatan fisik atau energi kamu yang lebih positif, apapun masalah kamu akan bisa temukan solusinya. Ya, karena ketika pikiran kamu lebih jernih, kamu lebih bisa ketemu sama solusi dari problem-problem kamu sendiri, power nomor 1. Jadi perubahan besar kamu tuh itu salah satunya. Ya, dengan kamu milih ini, itu yang aku lihat. Ya, dan ini nanti akan berdampak karena memang pyrite ini juga batu abundance juga ya. Ada energi abundance, maksudnya kalau kamu punya energi yang positif, kamu punya energi yang kuat, otomatis magnet energi kamu sendiri itu akan lebih besar. Dan ketika magnet energi kamu lebih besar, kamu akan bisa menarik rezeki yang lebih besar lagi juga dan seterusnya. Ya, jadi ini nanti juga akan nyambung ke abundance kamu, wealth dan prosperity kamu sendiri ya, kemakmuran kamu sendiri di secara finansial di sini dibilangnya. Ya, ya jadi ini jatuhnya mungkin nanti dengan keseimbangan energi kamu yang baru, bagi kalian yang mungkin saat ini sedang mungkin bergumul di dalam finansial kalian, power nomor 1, aku melihat ada kesembuhan yang akan datang buat kamu. Dengan kamu kasih effort ke diri kamu sendiri, lebih punya energi yang lebih balance di sini dibilangnya. Ya, gitu. Untuk kita bisa meningkatkan diri kita secara energi fisik kita, nggak harus kayak ke gym atau kayak gimana. Kita ngelakuin gerakan-gerakan di rumah aja, tanpa kamu harus misalkan keluarin uang atau kayak gimana. Kalau kamu ngerasa saat ini situasi finansial kamu lagi kurang baik ya, banyak kok hal-hal yang tetap kita bisa upayakan atau kita lakukan. Ya, seperti itu. Justru ini untuk masa depan kamu sendiri, power nomor 1. Ya, seperti itu. Beberapa dari kalian mungkin aku ngelihatnya ada yang lagi benar-benar lagi manifestasi abundance yang lebih ke dalam hidup. Ya, memanifestasi rezeki yang lebih. Dan ini nanti akan bisa membantu. Beberapa dari kalian yang mungkin punya kristal pyrite, terkoneksilah dengan pyrite ini untuk saat ini. Ya, perjalanan kamu di dalam perjalanan spiritual kamu saat ini, kamu butuh energi ini sebenarnya. Ya, yang akan membawakan abundance. Beberapa dari kalian aku melihat ada yang sekarang lagi ada ketertarikan atau mungkin belajar atau mungkin ke Reiki healer ya, Reiki healing, Feng Shui, Prana healing, Vastu, Crystal healing, meditasi. Aku melihat ini semua. Dan ini nanti akan membantu kamu untuk meng-attract hal-hal positif lagi secara duniawi atau material, kalau aku ngerasanya seperti itu. Ya, jadi sepertinya salah satu bagian dari perubahan besar untuk kamu ya adalah rezeki kamu sendiri nanti yang aku lihat. Ya, tetapi ini hanya bisa tercapai jika kamu benar-benar bisa fokus ke healing energi kamu. Jadi akar permasalahan kamu itu adalah energi kamu sendiri, power nomor 1. Ya, gitu. Iya, jadi sepertinya saat ini kamu lagi butuh bantuan untuk keseimbangan energi ini. Karena kalau energi kita chaos, energi kita nggak beres gitu ya, ibaratnya tremor gitu ya. Bagaimana kamu bisa punya wadah yang stabil untuk menerima rezeki yang besar seperti itu, power nomor 1. Ya, pesan untuk kamu power nomor 1, ketika kamu sudah niatin ini, kamu akan dijaga di dalam proses ini, power nomor 1. Kamu akan dijaga di dalam attracting abundance atau money. Beberapa dari kamu mungkin salah satu hal yang jadinya terjadi di dalam hidup kamu adalah kamu malah jadi bukan meng-attract abundance yang lebih, tapi malah meng-attract orang-orang yang mungkin jatuhnya menghalangi jalan kamu untuk mendapatkan rezeki di sini dibilangnya, power nomor 1. Ya, energi akan berpengaruh sekali di sini.
Jadi kalau kamu sekarang ngerasa rezeki kamu kehalang entah sama situasi, sama orang lain, atau apapun lah itu karena ini sebenarnya. Karena kamu energinya lagi low. Energi rendah kamu di sini melambangkan self esteem kamu sendiri. Contoh, kamu misalkan nggak pede sama penampilan kamu nggak pede sama diri kamu sendiri, bagaimana kamu membawa diri kamu ke orang lain. Ya, gimana kamu bisa menarik peluang-peluang yang lebih besar lagi di dalam hidup kamu, power nomor 1. Ya, jadi sepertinya perubahan besarnya buat kamu salah satunya juga adalah self-esteem. Keyakinan, kepercayaan diri. Ya, jadi kamu kalau udah punya kepercayaan diri yang mantep, yang kokoh, orang nggak bisa lagi ganggu gugat kamu di sini. Dibilangnya power nomor 1. Ya, orang mau bilang apa ke A, B, C, D, E sampai Z, kamu tetap akan ada di dalam energi yang kuat. Ya, seperti itu. Jadi healing kamu tuh nanti ke arah sana, power nomor 1. Ya, beberapa aspek yang lagi disorot buat kamu juga, power nomor 1 adalah pekerjaan, home, rumah, ya. Situasi yang ada di rumah kamu, atau keseharian kamu di dalam rumah tangga atau rumah kamu sendiri, and office atau kantor atau tempat kerja. Jadi elemennya atau faktornya besar sekali di situ kalau untuk pile nomor 1. Ya, kita langsung masuk ke kartunya untuk pile 1. Ya, oke, let's see pile 1. Aku berdoa sebentar. Oke, pile 1. Kita ada Five of Cups kebalik. Kita ada The Tower. Kita ada Six of Cups kebalik. Ace of Pentacles kebalik. Ace of Swords. The Lovers kebalik. Ini ada King of Swords. Dan kita ada Three of Cups kebalik. Ya, bawah decknya kita ada Page of Pentacles kebalik. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, pile 1. Ini aku geser sedikit ya. Oke, kita lihat nih pile 1. Oke, pile 1 kartu-kartunya sudah keluar. Sebelum aku lanjutin, aku mau scanning energi zodiak yang ada di sini. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Kalau tidak disebutkan, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini hanya energi yang muncul di readingan ini. Karena di readingan banyak orang ya. Pile nomor 1. Jadi ini mungkin bisa jadi kamu atau orang yang ada di dalam perjalanan kamu saat ini. Sun, Moon, Rising ya. Ya, Gemini, Libra, Aquarius ada di sini. Ya, Gemini terutama sangat kencang ya untuk pile nomor 1 ini. Capricorn, Taurus, Virgo juga ada. Ya, sama 13 itu Scorpio. Ya, juga hadir di sini kalau water sign ya. Itu sih untuk zodiaknya ya. Jadi, pile nomor 1, ya, aku nggak heran kalau banyak dari kalian yang mungkin memilih pile nomor 1 ini lagi agak stuck di dalam finansial atau pekerjaan atau usaha bisnis apapun ini. Ya, stuck bukan berarti, ya ada yang memang jatuhnya jadi masalah ekonomi, masalah finansial, tapi mungkin jatuhnya lebih ke jadi nggak bisa berkembang seperti itu. Ya, gitu. Jadi, yang aku lihat di sini, pile nomor 1, kalau misalkan kalian, mungkin kemarin-kemarin ngelewatin situasi yang cukup gempar ya, maksudnya cukup challenging atau cukup besar, seperti kesambar geledek gitu ya di dalam energi kamu. Di sini dibilangnya jangan meratapi itu.
Tidak ada yang perlu disesali. Semua sudah bagian dari perjalanan kamu untuk menemukan kesadaran baru kamu di sini. Power nomor 1, ya apa yang sudah terjadi di masa lalu, kamu ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya, belajar dari situ dan maju ke depan. Ya, dibilangnya seperti itu karena kalau energi kamu nyangkut di sana, masa depan kamu nggak bisa masuk ke dalam energi kamu saat ini, power nomor 1 nih. Jadi ada semacam blok di dalam rezeki kamu di sini. Ya, kalau aku ngerasanya power nomor 1 perubahan besar untuk kamu di sini. Selanjutnya adalah pencerahan hidup yang sangat besar. Karena stucknya kamu di dalam finansial kamu di sini sangat berdampak ke bagaimana kamu ada di dalam relasi-relasi di dalam hidup kamu. Bagaimana kamu jatuhnya, contoh bagi kalian yang sudah berpasangan. Jadi ada sering timbul konflik di situ mungkin. Contoh kalau kalian mungkin kalau kalian yang masih single, jadi kalian sulit meng-attract orang-orang yang juga stabil, yang orang-orang yang juga baik untuk kamu di sini, ya power nomor 1. Karena keseimbangan energi kamu di sini goyang. Ya, seperti itu. Jadi pencerahan tentang masalah keseimbangan ini akan hadir buat kamu, power nomor 1. Ya, iya. Jadi sepertinya bergerak ke arah sana. Iya, sepertinya ada semacam pelajaran hidup yang kamu saat ini lagi lewati ya. Gitu. Dan memang saat ini bukan saatnya kamu untuk terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan atau langkah, tetapi saatnya kamu di sini benar-benar mempertanyakan diri kamu sendiri. Apa yang harus saya ubah? Apa yang membuat saya merasa saat ini membuat saya energinya tuh jadi berantakan, ya? Apakah itu orang-orang yang ada di sekitar kamu? Apakah itu maksudnya jatuhnya gimana ya, keinginan kamu sendiri yang kamu belum bisa capai dan akhirnya kamu frustrasi sendiri, ya seperti itu, yang akhirnya energi kamu jadi berserakan atau berantakan di sini dibilangnya power nomor 1, ya. Jadi di sini kamu lagi meng-clearing karma sih kalau aku ngelihatnya saat ini power 1, ya. Meng-clearing karma itu maksudnya kamu lagi ngeberesin, bebenahin hidup kamu sih, aku rasa seperti itu. Ya, sampai kamu benar-benar bisa ngelakuin ini, sampai kamu benar-benar paham bagaimana punya energi yang lebih balance, ya. Biasanya kalau orang yang lagi seperti ini nih, ya dengan kartu The Tower ini, mungkin akan gampang emosi, gampang tersinggung, atau mungkin nggak tahu, entah moodnya suka naik turun sendiri nggak jelas ya, seperti itu. Ya, jadi energi kamu nggak stabil, naik turun, mungkin orang jadinya yang di sekitar kamu juga akan ngerasa energi kamu segitu fluktuatifnya seperti roller coaster, ya. Jadi secara mood juga jadi terpengaruh di sini dibilangnya. Kamu mungkin mau ngelakuin apa yang tadinya mungkin mood jadi nggak mood gitu-gitu, seperti itu power nomor 1. Ya. Dan saat ini benar-benar kalau di sini dibilangnya, kalau kamu memang butuh waktu sendiri, kalau kamu memang butuh waktu untuk seperti apa ya, menarik diri dari lingkup sosial kamu dulu untuk saat ini, silahkan lakuin itu. Apapun yang kamu bisa lakukan untuk diri kamu, untuk membawa environment atau lingkungan yang lebih mendukung kamu untuk healing kamu sendiri, di sini dibilangnya power nomor 1. Ya, karena orang yang seperti kamu begini, yang lagi energinya kemana-mana seperti ini bisa membuat orang di sekitar kamu, ya maksudnya bukan orang yang baik ya, orang yang baik di sekitar kamu itu jatuhnya jadi seolah-olah kamu tanpa sadar menampar mereka juga dengan energi kamu, di sini dibilangnya power nomor 1. Ya, dan itu mungkin tidak adil juga buat mereka power nomor 1 kalau kamu energinya lagi fluktuatif seperti ini. Contoh, misalkan hubungan kamu sama pasangan jadi sering berantem, sering apa, karena kamunya mungkin ya mood kamu jadi lagi nggak benar, energi kamu lagi nggak balance gitu, sedangkan kayak kamu berharap pasangan kamu bisa begini begitu, jadi ekspektasi kamu malah jadi kamu berikan ke dia, misalkan seperti itu malah membuat hubungan kamu menjadi rusak. Ya, power nomor 1, contoh, ya, atau ke siapapun, gak harus ke pasangan, entah ke sahabat kamu sendiri atau siapa. Jadi, kestabilan energi kamu power nomor 1 adalah tanggung jawab kamu sendiri di sini. Kamu yang harus mencari ketenangan, mencari healing, mencari pencerahan di situ dibilangnya. Ya, gitu. Jadi, coba isi diri kamu dengan hal-hal yang bisa memboost atau meningkatkan sisi diri kamu secara fisik, mental, dan spiritual. Isi diri kamu itu. Contoh, self-development, self-improvement, olahraga. Itu kan kalau fisik ya. Kalau mental, ya mental itu dan psikologis ya,
baca buku self improvement mungkin, atau nonton video yang bener-bener bisa ngajarin kamu ilmu-ilmu positif, mindset, berkembang dan seterusnya. Kalau dalam spiritual, meditasi, belajar berdoa lagi, maksudnya untuk mengisi diri kamu dengan hal-hal spiritual juga di sini dibilang ya, sampai kamu benar-benar bisa balance dan kamu berdiri tegap kayak piramid ini, baru kamu aman, ya, pintu kamu baru kebuka, mau itu pintu rezeki kek, pintu jodoh kek, apapun yang kamu sedang manifestasi saat ini, ya, gitu. Jadi ini pesannya untuk kamu power nomor 1, perubahan. Dan biasanya kalau udah ada semacam perubahan besar seperti ini, aku juga nggak akan heran karena yang aku dengar tadi barusan ya, yang lama akan tertinggal atau akan berubah. Semua akan tergantikan dengan yang lebih baru. Jadi energi renewal sangat-sangat ada di dalam power nomor 1 ini. Renewal atau pembaruan bahasa Indonesianya. Jadi kamu tuh lagi diperbarui, lagi di upgrade gitu loh sama semesta. Ibarat rumah tuh lagi direnov. Kan nggak mungkin rumah direnov, ya maksudnya kayak, oke, saya mau bener-bener renovasi total rumah ini. Renovasi total kan nggak mungkin cuma luarnya doang. Pasti kan dalam-dalamnya juga diubah atau berubah ya, furniture-nya mungkin, dicat ulang, dan seterusnya. Ya ini diri kamu tuh lagi dalam fase ini. Ya, jadi aku nggak heran kalau misalkan banyak dari kalian yang nanti akan meninggalkan atau terpisahkan secara dengan sendirinya ya, atau otomatis di sini dengan orang-orang, kisah-kisah lama atau situasi-situasi lama. Ya, seperti itu. Jadi kamu lagi benar-benar diperbarui total sih kalau aku ngelihatnya. Termasuk cara berpikir kamu, cara kamu membawa diri kamu, dan energi kamu nanti akan berbeda power nomor 1. Ya, perubahan kamu itu besar sekali dari dalam keluar. Kenapa aku bilang dari dalam keluar? Semakin kamu mencari solusi di luar sana, semakin kamu mencari orang lain yang bisa mengisi kamu di dalam perjalanan kamu, semakin kamu akan merasa kosong. Karena yang wajib untuk mengisi diri kamu adalah kamu. Ya, jadi di situ power nomor 1. Jadi kamu lagi belajar itu sih yang aku lihat. Ya, belajar mencari ketenangan, kedamaian, transformasi, healing. Ini topik kamu sih power nomor 1 aku lihat. Ya, baru nanti jalanmu terbuka lebar, apapun itu yang kamu sedang ingin jalani. Ya, oke, kita lihat dari kartu-kartu berikutnya. File 1. Aku berdoa sebentar. Oke, power nomor 1, perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu. Let's see. Aku akan ambil 3 kartu dari sini ya. File 1. Oke. Oke, kita punya Satet dengan fruitfulness, Hathor dengan intelligence. Ya, lalu kita punya Huh dengan exploration. Menarik. Ya, oke, pile nomor 1. Jadi, saat ini seperti aku bilang, kamu sedang memperkaya diri kamu dengan bekal-bekal kehidupan. Ya, apapun effort kamu pile nomor 1, upaya kamu yang kamu sedang kerahkan saat ini, itu semua akan ada hasilnya. Ya, fruitfulness di sini bilang ke kamu, kalau buah usaha kamu, buah dari hasil upaya effort kamu untuk healing, untuk menemukan balance di dalam hidup kamu, untuk bisa memperbaiki diri kamu secara mindset dan bagaimana kamu membawa energi kamu di dalam keseharian kamu, apapun upaya kamu untuk itu akan ada buah yang kamu bisa petik. Bahkan di sini dibilangnya, buah ini untuk sebagian besar dari kalian sudah bisa dipetik sebentar lagi. Karena kamu sudah terkumpulkan wisdom atau intelligence. Kalau kamu lihat di sini ya, Hathor dengan intelligence, kalau kamu lihat di kepalanya ada semacam kayak ini ya. Kayak di crown cakranya tuh kayak ada semacam bongkahan ya. Ini maksudnya ngomongin tentang kebajikan. Kamu belajar bagaimana menjadi orang yang penuh kebajikan dan kebijaksanaan di sini power nomor 1. Ya. Dan biasanya feeling aku kalau orang-orang yang memang dapat kartu Hathor di sini itu biasanya mungkin arahnya ke arah teaching, ya, atau salah satu misi jiwa kalian itu sebenarnya ke arah teaching atau menjadi mentor atau contoh buat orang-orang di sekitar kamu sih power nomor 1.
Ya, karena kalian orang yang sudah punya kebajikan atau intelligence. Intelligence ini bukan hanya kepintaran, kamu bukan hanya orang-orang yang pintar, pile nomor 1, orang-orang yang cerdas, tetapi juga orang-orang yang sudah terisi banyak kebajikan semesta. Ya, kebajikan semesta itu maksudnya apa? Universal intelligence ada di kamu. Ya, jadi gimana ya? Pengetahuan semesta itu ada di dalam kamu. Pile nomor 1. Kalian ini orang-orang cerdas dan orang-orang yang akan bisa berbagi banyak sekali ke banyak orang nanti ke depannya. Ya, banyak dari kamu yang misi jiwanya nanti ke arah mentorship, healer, pengajar, dan seterusnya. Tapi untuk kamu bisa menjadi sosok ini, kamu harus punya kestabilan yang tadi dibilang di awal. Karena tanpa kestabilan ini, bagaimana kamu bisa berbagi energi yang positif ke banyak orang, pile nomor 1. Ya, gitu. Jadi kalian ini seperti itu yang aku lihat ya. Dari pengalaman-pengalaman kamu, mau itu pahit manisnya hidup kamu kemarin, semua memberikan kamu hikmah dan pelajaran. Carilah itu dan petiklah itu, pile nomor 1. Ya, gitu. Karena semuanya ada maksudnya, semuanya ada tujuannya. Perlahan-lahan kamu akan bisa melihat gambaran besar rencana Tuhan buat kamu tuh apa, pile nomor 1. Ya, karena langkah selanjutnya atau pintu selanjutnya yang mau dibuka untuk kamu, pile nomor 1, adalah pintu eksplorasi besar. Nih, exploration. Banyak dari kalian yang saat ini lagi membenahi diri kalian dengan pelajaran-pelajaran, dengan buku-buku. Baik itu secara pikiran, jiwa, dan raga. Ya, seperti itu. Dan kalau kalian saat ini sudah memperkaya diri kalian dengan itu, lanjutkan, teruskan itu. Karena akan ada buah hasilnya nanti dibilangnya. Dan dengan diri kamu yang baru nanti, kamu akan banyak explore hal-hal baru dalam hidup kamu. Pintu rezeki baru kebuka, pengalaman-pengalaman baru kamu akan dapatkan, teman-teman atau lingkungan baru juga kamu akan dapatkan, dan seterusnya. Tentunya, segala sesuatu yang baru di sini sifatnya positif ya, pile nomor 1. Apapun itu. Ya, mau friendship, mau relationship, pekerjaan, karir, kamu tuh lagi bener-bener mau mulai sesuatu yang fresh sih kalau aku ngerasanya seperti itu. Ya, explore diri kamu sendiri. Explore ke dalam diri kamu agar kamu bisa explore keluar, nanti dibilangnya seperti itu ya, pile nomor 1. Jadi kalian lagi ada di dalam fase ini untuk saat ini. Perubahan kamu akan cukup besar sih kalau aku ngelihat ya, pile 1, segala aspek dalam hidup kamu ini secara keseluruhan yang aku lihat. Ya, tetapi terutama keseimbangan energi kamu. Fisik, jiwa, raga ini sangat penting sekali untuk perkembangan selanjutnya untuk kamu. Ya, pile 1. Itu saja pesannya untuk pile nomor 1. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih sudah bagi yang sudah menonton readingan ini. Jika kamu terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Ya, kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Ya, kalian bisa ketik di situ, I claim this reading, I claim this energy, I claim this healing, apapun itu bisa membantu manifestasi. Jika kamu inginkan, kamu mau sharing di kolom komentar di bawah juga silakan, itu bisa. Ya, kalau kamu mau terpanggil untuk itu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, ya. Atau kalian mau komen tentang video ini, masukan tentang channel aku, apapun itu silakan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu satu-satu. Pile nomor 1, meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak, maafkan, tapi aku pasti baca semuanya. So thank you so much atas waktu dan energinya untuk itu. Ya, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa DM aku via Instagram juga boleh. Ya, namanya sama, Winsiling juga. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu atau jangan sungkan. Aku biasanya akan langsung kirim link katalognya untuk personal reading, jadi kamu bisa pelajari terlebih dahulu syarat, ketentuan, dan sebagainya. Ya, untuk Instagram, bagi kalian yang mau mengikuti aku di Instagram, di situ aku biasanya ada posting channel message ya, channel message atau pick a card kecil-kecilan juga ada di situ. Mungkin bagi kalian yang merasa tertarik untuk extra guidance atau tambahan arahan semesta, mungkin bisa terhubung dengan aku via Instagram ya. Kalau kalian terpanggil, karena aku bikin YouTube ini hanya seminggu sekali ya.
Jadi di situ saja, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya. Aku melakukan ini hari-hari menjadi penyambung pesan bagi yang membutuhkan. Ini aku lakukan secara profesional ya. Jadi ya, ini adalah profesiku. Jadi jika kalian terpanggil saja, ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu berada. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika diperlukan. Ya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga file 1. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh. File nomor 1, untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan spiritual kamu ke depan. Perjalanan healing dan perubahan kamu ke depannya juga. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Take care. Semoga kita ketemu di reading aku yang berikutnya. See you, pile nomor 1. Halo, pile nomor 2 bagi kalian yang memilih Yo Perlight. Ini adalah general reading kamu tentang perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu. Ya, batu Yo Perlight ini kalau kamu lihat ya ada semacam kayak ininya ya, seperti bercak-bercak yang berwarna orange ini ya. Ini sebenarnya ada maksudnya, nanti aku jelaskan ya. Pile nomor 2. Oke. Iya. Kalau yang aku lihat ya, pile nomor 2, kalian yang memilih ini, bentuk gajah ini ya, Yo Perlight ini sebenarnya juga ada maksudnya. Pile nomor 2 ya. Kamu tuh sekarang lagi gimana ya? Gajah menurut aku adalah salah satu hewan yang apa ya? cerdas dan bijaksana dan kuat ya, seperti itu. Jadi sepertinya saat ini kamu lagi dibentuk menjadi seseorang yang lebih kuat dan bijaksana, ini sudah pasti. Ya, strength, wisdom masuk ke aku. Ganesha, energy ada di sini juga. Ya, kalian pile nomor 2 bagian terkonek sama beliau. Cakra yang ada yang saat ini sedang benar-benar di healing dari kamu adalah throat chakra, pile nomor 2. Cakra tenggorokan kamu sendiri. Ya, untuk kamu lebih bisa sebenarnya untuk mengucap apa yang kamu tahu kamu harus ucapkan. Lebih jujur sama diri kamu sendiri, lebih jujur sama situasi dan segala. Aku bukan bilang kamu bukan orang jujur, tetapi maksudnya lebih jujur itu dalam konteks lebih mengekspresikan apa yang kamu mau ekspresikan, apa yang kamu mau bicarakan atau komunikasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan di dalam hidup kamu. Mau itu pasangan, teman, keluarga, apapun ini. Ya, pile nomor 2. Kalau kamu bertumbuh di dalam keluarga yang kurang komunikasinya, misalkan contoh, papa mama kamu dulu komunikasinya buruk, atau mungkin orang tua kamu ke kamu sendiri komunikasinya mungkin sangat-sangat minim. Pesan yang masuk ke aku, pile nomor 2, jangan jadi seperti mereka. Jadikan mereka contoh. Bukan contoh yang baik, tetapi contoh yang mungkin buruk ya, pile nomor 2. Dan itu it's okay. Kita bukan berarti kita jatuhnya bilang orang tua kita atau orang-orang yang ada di dalam hidup kita itu buruk, tetapi justru kita punya contohnya. Kalau kita sudah tahu kalau hal itu sebenarnya tidak sehat, atau jatuhnya ya itu ya, not healthy atau tidak sehat seperti itu, ya berarti kan kita harus lakukan apa yang sebaliknya. Kita harus berupaya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih ekspresif dengan apa yang kita mau. Ya, gitu. Karena kalau kita throat chakranya kamu keblok di sini, kamu tidak bisa mengekspresikan diri kamu, universe nggak akan berikan itu ke kamu. Yang ada malah keblok sama energi resentment. Ya, energi resentment itu maksudnya apa? Pile nomor 2, anger. Pikiran negatif, kemarahan, asumsi-asumsi yang mungkin negatif dan seterusnya. Karena semua keblok di dalam kamu. Ya, karena tenggorokan kamu keblok, masuknya ke pikiran, ke mind kamu sendiri di sini. Jadi kamu nggak punya kedamaian secara hati. Hati kamu nggak bisa berdamai akhirnya. Ya, berarti saat ini mungkin salah satu perubahan besar yang akan terjadi di dalam hidup kamu selanjutnya adalah opening of your own throat chakra. Pembukaan cakra tenggorokan kamu sendiri di sini dibilang ya. Dari sini kamu akan bisa melepas apa yang selama ini tersangkut di dalam diri kamu, pile nomor 2. Apapun kepahitan, apapun itu kesedihan, apapun itu amarah yang ada di dalam kamu, akhirnya bisa keluar, pile nomor 2. Ya, dan ini memang harus dikeluarin. Misalkan kamu punya semacam perasaan terhadap seseorang yang mungkin selama ini itu
membuat kamu merasa demikian misalkan ya, merasa seperti ya bagaimanapun apa yang kamu rasakan sekarang, siapa oknumnya? Apakah orang ini masih ada di dalam hidup kamu atau tidak? Kalau masih ada, buka komunikasi. Ya, jangan takut membuka komunikasi karena kamu mikir, nanti dia begini lagi ke saya, nanti dia mikirnya saya begini lagi. Ya kalau kayak gitu nggak akan selesai-selesai. PAL 2. Nanti situasinya jadi makin runyam. Tidak. Di sini kamu belajar bagaimana berkomunikasi secara bijaksana. Karena aku bilang gajah ini adalah hewan yang bijaksana, yang cerdas. Kita tetap bisa mengekspresikan hati kita ke orang-orang di sekitar kita tanpa kita perlu menuntut. Tanpa kita perlu berekspektasi akan situasi. Tanpa kita perlu jatuhnya seperti apa ya, numpahin semua masalah kita ke orang tersebut. Tanpa perlu seperti itu. Hanya sekedar dengan membuka diri. Perlahan demi perlahan di sini dibilangnya. Ya, bintik-bintik oranye yang ada di batu ini yang tadi kamu lihat pas aku senterin di awal video ini, PAL nomor 2 ya. Itu melambangkan energi-energi yang tersangkut di dalam kamu. Ya, ini aku tunjukin lagi nih. Ya, tuh. Energi yang tersangkut di dalam kamu bahkan sudah menyebar sampai ke seluruh badan kamu, ke seluruh tubuh kamu di sini. Beberapa dari kalian yang seperti ini jatuhnya sering gampang capek. Ya, mungkin badannya sering sakit-sakitan. Kalau udah sampai ngefek ke fisik kamu, berarti ini sudah cukup parah aku ngelihatnya. Ya, seperti itu PAL nomor 2. Nah, makanya di sini kamu akan bisa membawa balance kembali di dalam hidup kamu. Kamu akan bisa membuang energi-energi negatif, orang-orang dan situasi yang negatif di dalam hidup kamu itu hanya jika kamu bisa bicara, di sini dibilangnya. Ya, dan gak usah takut kamu membuka suara kamu di sini. Kenapa? Karena kamu akan dijaga dan dilindungi. Di dalam proses ini kamu akan dijaga dan dilindungi dari apapun niatan yang negatif dari orang lain, pikiran, apapun itu, energi-energi negatif di luar sana. Jadi kamu gak usah takut. Kamu hanya butuh self-confidence, kamu hanya butuh kepercayaan sama diri kamu sendiri, dan kepercayaan sama Tuhan bisa jaga kamu ketika kamu mengekspresikan diri kamu ini. Dengan confidence baru kamu nanti, ini juga bagian dari perubahan besar kamu ya, yang akan adalah tingkatan kepercayaan diri kamu sendiri, PAL nomor 2. Kamu kalau udah bisa begini, apapun yang kamu mau capai di dalam hidup kamu, goal dan cita-cita kamu, mimpi kamu, apapun itu akan bisa tercapai dengan kamu yang sudah bisa belajar jadi bijaksana di sini dibilangnya PAL 2. Ya, seperti itu. So, this is the stone of truth, batu kejujuran dan kebenaran di sini dibilangnya. Ya. Jadi perubahan besar kamu di sini kamu akan speak your mind. Apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di dalam hati kamu akan ungkapkan itu. Tetapi dengan baik dan benar dan bijaksana. Ya, jadi apapun pikiran-pikiran negatif kamu yang menghalangi kamu sendiri untuk berekspresi, ini nanti akan kamu lenyapkan sendiri, PAL nomor 2. Dan disitulah kamu akan menemukan kedamaian ketika kamu bisa mengekspresikan apapun itu. Ya, beberapa dari kamu mungkin ada di dalam situasi di mana kamu dibungkam sama situasi atau sama orang lain. Jadi kamu gak bisa punya kebebasan untuk berekspresi ini. Cari kemerdekaan kamu sendiri, PAL nomor 2. Ya, bawa ini dalam doa kamu lagi, minta petunjuk lagi sama semesta. Tapi saat ini akan menjadi bagian dari perubahan besar kamu, PAL nomor 2. Ya, energi yang tersumbat di kamu ini ya bisa bentukannya macam-macam yang tadi aku bilang, penyakit di sekujur badan kamu di sini, atau mungkin ya badan kamu sering gampang capek, gampang sakit-sakitan, atau mungkin membesar, mengecil ya, menggemuk atau mengurus gitu ya. Jadi kalau gemuk banget, mungkin kurus atau kurus banget gitu, seperti itu. Karena itu kependem di dalam kamu. Seperti itu, PAL nomor 2. Ya. Oke, kita masuk sekarang ke kartu-kartunya pile 2. Let's see.
Berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, Paul nomor 2. Perubahan selanjutnya, perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu. Let's see. Eight of Wands. Kita ada Eight of Wands, High Priestess, Six of Wands, wow. Ini kita ada Nine of Swords, kebalik, Two of Cups, The Sun, kebalik. Dan Five of Pentacles, kebalik. Ya, ini tadi kartu yang jatuh. Lalu di sini kita ada King of Wands, kebalik. Oke, pile 1. Pile 1, sebelum aku mulai readingannya ya, maksudnya readingan kartu ini, aku akan scanning energi zodiak yang hadir di dalam reading ini. Ini bisa menjadi zodiak kamu atau zodiak orang yang sedang ada di dalam perjalanan kamu saat ini, ya. Mungkin bisa resonate untuk beberapa, tentunya ini bukan untuk semua ya, karena ini bacaan umum. Tapi di sini ada Pisces, Cancer, Leo sangat kencang, pile nomor 2. Aries, Sagittarius juga hadir. Ya. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn juga ada. Ya, untuk pile nomor 2 ini. Itu untuk ininya ya. Zodiaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke readingan kamu di sini, pile 2. Ya. Kamu lihat saat ini ada Eight of Wands. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin jatuhnya bertubi-tubi kamu alami, pile nomor 2. Ya, ibarat kamu tuh seperti dikasih deadline gitu sama semesta. Dikasih deadline sama semesta itu maksudnya apa? Kayak dipush, didorong sedemikian sampai kamu benar-benar bisa berhasil untuk ngebuka diri kamu lebih lagi. Ya, pile nomor 2, kalian ini orang yang cukup keras ya. Orang yang cukup keras dalam konteks keras kepala gitu ya. Keras kepala dalam konteks kayak mungkin udah didorong-dorong, udah dibisikin, udah di ibarat kata ya. Mungkin situasi udah nampar kamu bolak-balik, tetap aja kamu begitu. Ya, pile nomor 2. Nah, di sini sepertinya perubahan besarnya nanti kamu akan akhirnya lebih mendengar suara hati dan suara batin kamu sendiri. Ya, High Priestess. Terkoneksinya kembali kamu dengan diri kamu, secara batin, secara spiritual. Dari situ kamu akan bisa pegang kepercayaan diri dan kekuatan kamu. Kamu akan bisa yakin sama diri kamu kalau kamu akan berhasil di dalam apapun yang kamu ingin jalani dalam hidup kamu. Apapun pikiran-pikiran negatif ya, biasanya yang kayak gini-gini nih jatuhnya gitu. Termanifestasinya diri kamu tuh kayak ruwet banget pikirannya atau mumet sekali gitu ya. Banyak sekali kamu tuh ngerasa kenapa sih kayak seperti di pikiran saya tuh banyak sekali hal-hal negatif yang masuk gitu ya, seperti itu. Ya, dan kamu sebenarnya punya kontrol atas itu, pile nomor 2. Karena pile nomor 2, kenapa kamu juga seperti ini? Kamu lagi diarahkan untuk terbuka lagi di sini. Karena mungkin kamu ada di posisi yang sebenarnya tidak happy di dalam situasi kamu saat ini. Apapun itu. Ya, mau ini pekerjaanmu, mau ini relationship kamu, ya, hubungan kamu dengan keluarga, dengan pasangan, atau apapun ini. Intinya orang lain tidak akan bisa mengerti kamu atau memahami kamu kalau kamu tidak membuka diri kamu, pile nomor 2. Ya, kalau kamu nggak happy sama sesuatu, bicaralah, angkat suara kamu, ngobrol. Kan kita bisa ngobrol tanpa kita harus jatuhnya ngebom orang lain gitu ya. Sama emosi kita, sama amarah kita dan lain-lain. Kita ngobrol, melatih diri untuk bisa
Ngobrol pelan-pelan. Daripada nanti kamu mendem, suatu saat kamu ngebom orang, ya malah jadi berantakan. Ya, ini sebagian dari kamu, ini sampai ngefek ke love life kamu loh ini, kehidupan percintaan kamu sendiri. Kalau kamu berpasangan ya berarti nanti ya kamu punya masalah sama pasangan kamu. Kalau ya kamu single, kamu kesulitan mencari pasangan karena kayak gini. Jangan takut kehilangan apapun, power nomor 2. Kalau kamu sudah bisa jujur dan terbuka sama diri kamu sendiri, orang-orang yang tepat akan bisa menerima kamu. Orang-orang yang tepat akan berusaha memahami kamu, power nomor 2. Orang-orang yang sayang sama kamu secara tulus tidak akan menghakimi kamu ketika kamu mungkin mengangkat suara atau mengeluarkan kata-katamu. Orang-orang yang tepat akan berusaha, oke, ayo kita diskusikan, ayo kita saling memahami satu sama lain lagi. Itu orang-orang yang baik dalam hidup kamu. Kalau orang-orang yang tidak baik akan berusaha membungkam kamu, akan tidak mau mendengar kamu, akan mengacuhkan kamu, akan melakukan apa yang dia mau lakuin sendiri, seenak udelnya mungkin ya, seperti itu power nomor 2. Kamu kan bisa lihat, mana sih sebenarnya orang-orang yang bisa berjalan bersama-sama sama kamu, sama mana yang tidak. Dan kalau menurut kamu tidak bisa ketemu jalan tengahnya, ambil langkah. Ambil langkah itu maksudnya apa? Maju. Loncat ke depan. Orang-orang yang tepat akan terus bisa ikut sama kamu jalan ke depan, tapi orang-orang yang tidak tepat akan tertinggal di belakang kamu dan ya sudah. Di sini mungkin kamu belajar juga untuk melepas. Melepas apa yang ada di dalam kamu, ya, melewat ekspresi kamu, lewat apa yang kamu ucap, sama melepas apa yang sudah tidak lagi sejalan sama hati kamu sendiri. Karena kalau biasanya manusia itu selalu ingin menggenggam apa yang dia punya. Padahal mungkin ke depannya Tuhan punya yang lebih baik. Misalkan seperti itu. Angel number kamu 1616, power nomor 2. Kamu bisa searching di Google 1616 angel number artinya apa. Itu pesan kamu. Ya? Gitu. Jadi belajar untuk melepas. Melepas itu bukan berarti kita membuang orang lain atau kita ngeblok orang lain atau kayak gimana. Biarlah Tuhan yang bekerja di sini. Biarlah Tuhan yang menentukan yang baik buat kamu apa dan tidak baik buat kamu apa. Disitulah kamu akan terlepas dari energi negatif. Power nomor 2. Disitulah kamu bisa menunjukkan kalau saya cinta sama diri saya sendiri. Saya sayang sama diri saya sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang egois. Power nomor 2. Hanya orang-orang yang tidak tulus sama kamu yang akan bilang kamu itu egois. Ya, power nomor 2. Gitu. Ya, karena kalau yang aku lihat di sini, mungkin jatuhnya ya beberapa dari kamu ya, misalkan nih yang aku lihat ya, kalian mungkin tidak mau membuka komunikasi atau takut mungkin membuka komunikasi karena takut orang lain nanti akan mungkin marah sama kamu, atau nggak suka sama kamu, dan seterusnya. Jadi kamu diem aja, pendem itu semua. Ya, kamu takut kehilangan ini, kehilangan itu, dan lain-lain. Ternyata ini berdampak ke kesehatan mental kamu, dan fisik kamu sebagian dari kamu. Seperti itu. Ya, jadi nanti perubahannya itu di dalam spiritual kamu sendiri, dan kamu ketika kamu bisa menemukan perubahan ini, aku yakin dan aku jamin sukses kamu akan lebih terbuka di jalan hidup kamu. Sukses kamu di dalam hal apapun, mau itu finansial, karir, pekerjaan, di sini ada. Mau itu relationship, love life, ya apapun ada di sini dibilangnya. 2 hal ini ada buat kamu. Kamu akan menjadi orang yang benar-benar bisa menyayangi dirimu sendiri. Ya, seperti itu pile nomor 2. Pile nomor 2 ini tipikal orang-orang yang mungkin saking care-nya dan saking pedulinya sama orang lain sampai lupa dia peduli sama dirinya sendiri. Belajar untuk balance di sini, power nomor 2. Kita boleh kasih rasa sayang kita, rasa cinta kita ke orang lain, tapi pertama yang kamu kasih itu adalah diri kamu sendiri dulu. Karena tanpa diri kamu gak bisa apa-apa, power nomor 2. Tuhan itu menciptakan kamu, seorang diri kamu sendiri untuk kamu rawat dan kamu jaga, power 2. Lakukanlah itu. Cintailah dirimu seperti Tuhan mencintai kamu. Ya, itu pesannya, power nomor 2. Oke.
Kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Berdoa sebentar. Oke, file nomor 2, perubahan besar dalam hidup kamu selanjutnya ya. Aku akan mengambil 3 kartu dari sini. Oke. 2 lagi. Oke. Kita ada understanding. Kita ada passion. Dan ada meditation. Ya. Jadi yang aku lihat di sini untuk pile nomor 2. Kamu akan semakin memahami diri kamu sendiri. Perubahan kamu yang sangat besar ini adalah understanding about yourself. Dari situasi-situasi yang seperti aku bilang bertubi-tubi datang ke hidup kamu, pile nomor 2. Di situ sebenarnya Tuhan ingin kamu paham tentang diri kamu sendiri, tentang keadaan kamu sendiri, dan seterusnya. Dengan kamu lebih bisa memahami diri kamu, perjalanan kamu di sini sebenarnya sebagian besar dari kalian masih mencari arti kebahagiaan, makna sebuah cinta, dan seterusnya. Tujuan hidup mungkin. Arti hidup saya tuh apa? Kenapa saya dilahirkan? Makna hidup saya tuh apa? Slowly kamu akan memahami ini satu-satu. Tadi aku bilang 16-16, di sini muncul kartu nomor 16 ya. Nih konfirmasi lagi buat kamu. Dan di sini passion. Dan kamu mau tahu apa perubahan besar selanjutnya? Kamu akan bertemu sama passion kamu yang sebenarnya, pile nomor 2. Karena kamu akhirnya bisa mengekspresikan diri kamu. Kamu akan mengekspresikan diri kamu terus ke depannya ke arah kreatif kamu, apa yang kamu ingin ciptakan di dalam hidup kamu, apa yang kamu ingin lakukan di dalam hidup kamu, dan itu semua akan bisa berhasil dengan sangat-sangat sukses untuk kalian. Jalan sukses kamu, ya, itu akan bergantung ke bagaimana kamu memahami diri kamu sendiri, pile nomor 2. Jadi pile nomor 2 ini mungkin ke depannya ketika kamu mengambil langkah perubahan ini, mungkin orang akan banyak bilang ke kamu kalau kamu adalah orang yang egois, pile nomor 2. Kamu orang yang mungkin, kamu mah mikirin diri kamu sendiri aja, kamu gak mikirin saya, kamu gak mikirin ini, dan segala macam seperti itu ya, pile nomor 2. Jangan terkecoh sama ego orang lain ini. Kamu cari diri kamu sendiri, kamu bahagiakan diri kamu sendiri, maka kamu akan bisa membahagiakan orang lain, pile nomor 2. Itu jalan yang lebih benar, jalan yang lebih tepat tuh seperti itu. Ya, kalau orang, kan aku bilang, kalau orang yang jatuhnya bilang kamu seperti itu, jatuhnya memberikan energi halangan untuk kamu bergerak maju, untuk kamu berkembang, berarti itu orang yang tidak mau melihat kamu berkembang maju. Berarti itu orang yang mungkin sebenarnya hidupnya juga lagi nggak baik. Dan dia nggak suka ngelihat kamu mungkin bergerak ke arah yang lebih baik. Mungkin dia kehilangan teman sependeritaannya atau apapun itu, tapi jangan mau menderita bersama-sama. Sukses bersama-sama. Ya, seperti itu. Cari orang yang mau berkembang sama-sama, berkembang sama kamu, pile nomor 2. Kamu butuh orang-orang seperti ini. Kamu butuh energi yang lebih positif. Ya, sekarang dipertanyakan lagi. Kamu tanya sendiri dalam hidup kamu, siapa orang-orang di sekitar kamu? Apakah orang-orang yang punya energi positif, yang juga mau berkembang, yang juga mau healing, yang juga mau menjadi orang yang lebih baik? Apa orang yang cuman mengeluh? Apa orang yang cuman ngomongin orang? Apakah orang-orang yang cuman ya gitu, ngeluh doang tapi nggak ada actionnya? Ya, contoh, nih punya temen yang kerjaannya curhat galau terus sama pasangannya. Ya, udah kita kasih masukan, nggak dijalanin, kena sendiri, galau lagi. Misalkan contoh seperti itu. Ya, gitu. Ini kamu lagi sebenarnya lagi dibebasin dari orang-orang atau situasi yang sebenarnya ngedraining energi kamu sendiri saat ini sih, pile nomor 2. Makanya, aku nggak heran kalau kamu mungkin ke depan akan
lagi-lagi ya, banyak perubahan secara eksternal kamu sih di sini aku rasa. Karena kamu sudah mengubah cara kamu membawa energi kamu sendiri. Karena kamu sudah lebih pede, kamu sudah lebih berani bersuara dan seterusnya. Nggak semua orang akan suka sama orang yang berani ngomong. Ya, berani ngomong dibilang kurang ajar, berani ngomong dibilang nggak respect. Padahal kita juga ngomongnya dengan penuh respect. Ya, ini contohnya, Paul nomor 2. Ya, dan kamu akan belajar ini sih. Dan kamu lagi diarahin ke sana. Banyak-banyak meditasi, Paul nomor 2. Meditasi ini bisa membuka mata kamu nih. Meditasi ini bisa membantu melindungi kamu dari energi-energi negatif di sekitar kamu. Kamu akan lebih memilih, Paul nomor 2 ya. Kamu akan lebih picky. Perubahan kamu tuh nanti itu, kamu akan lebih picky, maksudnya lebih selektif gitu ya, lebih ngefilter siapa sih yang saya mau ada di dalam hidup saya, dan saya tidak mau deket-deket sama orang-orang ini atau situasi-situasi tertentu. Karena saya tahu itu merusak energi saya. Saya hanya mau berbagi kepositifan dengan orang-orang, saling berbagi ya, saling berbagi kan berarti kamu membagi, tapi kamu dibagi juga seperti itu. Ya, itu sih yang aku lihat. Kamu akan berubah besar sih aku rasa. Dengan perubahan diri kamu secara mindset, secara pembukaan diri kamu, ekspresi, throat chakra seperti aku bilang, healing ini kunci sukses kamu sendiri. Berarti sebagian besar dari kamu, Paul nomor 2, sukses kamu itu nanti ke depan juga mungkin misi jiwa kamu akan berhubungan sama throat chakra kamu. Berarti kamu akan banyak ngomong sama orang, kamu akan banyak ketemu sama orang, kamu akan banyak ngobrol sama orang-orang yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu bisa membawa diri kamu dengan percaya diri di situ, dan kamu tahu, kamu bisa mengontrol gitu ya, apa yang harus dibicarakan sama tidak harus dibicarakan. Itu sukses kamu di situ. Ya, kunci sukses kerjaan sama relationship sama pasangan. Karena biasanya di dalam history relationship kamu, Paul nomor 2, sejarah love life kamu, problemnya selalu di komunikasi. Pasti orang-orang kayak kamu nih. Ya, Paul nomor 2. Sedangkan komunikasi adalah krusial sekali dalam setiap hubungan. Kalau itu nggak beres, hubungan nggak akan bisa beres. Mau hubungan apapun itu. Ya, gitu. Kamu di sini belajar membangun itu dengan lebih positif, dengan lebih baik. Ya, contoh lagi ya, daripada mungkin kamu kabur dari masalah. Ya, atau kamu sering kayak nggak mau ngomongin itu, udahlah biarinlah, saya nggak mau tapi nggak dibicarakan, nggak diomongin, nggak ada solusinya. Mendep semua di kamu itu. Contoh, kalau kamu butuh waktu sendiri untuk kayak merekoleksi diri kamu sendiri, maksudnya untuk bercermin dalam situasi kamu sendiri, nggak masalah. Tapi abis itu cari waktu untuk berdiskusi atau berkomunikasi, ekspresi. Jangan kamu tarik diri kamu mau sendiri, akhirnya keterusan sendirian, nggak dibahas-bahas. Seperti itu, Paul nomor 2. Dan akhirnya terbawa semuanya. Akhirnya malah ngeblok hidup kamu, rezeki kamu, dan seterusnya. Love life, dan seterusnya. Bagi kalian yang tidak punya seseorang atau teman untuk ngobrol atau berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah ini bukan berarti, ya intinya seperti itulah ya. Atau kamu ngerasa terbungkam atau apa, cari tenaga profesional. Jangan malu kamu ke psikolog. Jangan malu kamu ke siapapun, terapis, tarot reader, apapun itu. Ya, kamu butuh ini. Kamu butuh belajar untuk berekspresi. Kalau kamu punya teman yang bisa seperti itu, silahkan. Kamu punya pasangan yang bisa diajak bicara, silahkan. Tapi bukan berarti kamu tuangkan semua masalah hidup kamu ke orang itu. Bukan seperti itu ya, Paul nomor 2. Tetapi sesekali kamu ngobrol. Nggak masalah. Ya, seperti itu. Itu saja Paul nomor 2 pesan untuk kamu, semoga bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing, silahkan. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kalian mau berbagi cerita, sharing, di kolom komentar juga silahkan kalau kamu mau pakai itu sebagai tempat dimana kamu mungkin mengekspresikan secara tulisan, atau kamu mau komen apapun tentang video ini,
atau mungkin masukan tentang channel aku, apapun itu silahkan ketik di kolom komentar. Aku pasti baca semua komen-komen kamu, meskipun aku tidak balas satu-satu, maaf karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca semua. Ya, makasih bagi yang sudah meluangkan energi dan waktunya untuk itu. Jika kamu terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga bisa, namanya sama Winsiling juga. Ya, jangan malu kalau mau tanya-tanya dulu. Biasanya aku langsung kirim link katalognya untuk kamu bisa pelajari terlebih dahulu ya, syarat-syarat dan ketentuannya untuk personal reading. Untuk Instagram, kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ biasanya aku posting channel message ya, atau pesan-pesan semesta ya, atau pick a card juga seperti ini kecil-kecilan di Instagram, mungkin bisa menjadi tambahan petunjuk untuk kalian jika kamu merasa perlu ya, karena aku YouTube ini hanya seminggu sekali saja. Ya, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharianku satu-satunya. Aku melakukan ini secara profesional. Hari-hari aku membantu menjadi penyampai pesan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, penyampai pesan semesta di dalam apapun situasinya. Dan memang iya, aku menjalani ini sebagai profesi aku sendiri. Ya, dan iya, jika kalian merasa terpanggil aja, dan ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu berada. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu, jadi jangan malu-malu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika diperlukan. Ya, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Paul nomor 2, thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya setelah setiap reading, untuk yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan perubahan kamu ke depan ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and I'll see you guys again. Bye-bye. Hai, pile nomor 3. Bagi kalian yang memilih batu ini, chalcopyrite, ya, ini adalah general reading kamu tentang perubahan besar selanjutnya dalam hidup kamu. Ya, bagi kalian yang memilih ini, ya, ini batunya seperti ini. Ya, ini general reading kamu. Sekarang kita lihat ya. Pile nomor 3. Kamu memilih batu yang ini bukan suatu kebetulan. Ini ada maknanya, ada artinya. Aku ngerasa sebagian besar dari kamu ini datang dari pile 1. Atau mungkin sebagian besar dari kamu mungkin ketarik ke pile nomor 1 juga. Ya, tentunya nggak semua ya. Tapi beberapa dari kamu aku rasa seperti itu. Intinya pile nomor 3, kalau yang aku sudah bisa rasakan, ada semacam energi anxiety atau stres yang datang dari kamu pile nomor 3. Ya, mungkin ada semacam situasi yang benar-benar menguji kepercayaan diri kamu saat ini pile 3. Ya, jadi mungkin untuk saat ini agak susah atau mungkin agak challenging untuk kamu bisa berpikir secara lebih positif dengan situasi yang ada. Chalcopyrite ini jatuhnya ya kembali lagi akan membantu kamu menaikkan tingkatan energi kamu lagi. Jadi perubahan besar kamu tuh ya, kamu akan improve secara energi lagi di sini, secara kesehatan kamu, kemampuan kamu untuk berkomunikasi lagi, kemampuan kamu untuk berkreasi lagi ya. Kalau kamu merasa diri kamu lagi mandek saat ini karena energi kamu lagi low, lagi turun di sini pile nomor 3. Ya. Jadi anxiety kamu yang membuat block atau jatuhnya jadi tidak seimbang energi kamu. Ya, entah kamu lagi apa yang kamu takutkan saat ini, apa yang kamu khawatirkan saat ini, pile nomor 3. Cobalah untuk healing itu. Cobalah untuk punya keyakinan yang lebih besar sama Tuhan, sama semesta. Ya, keyakinan akan membuka jalan kamu, pile nomor 3. Ya, kamu itu pile nomor 3 saat ini lagi ada di dalam perjalanan atau healing di dalam cakra-cakra kamu sih yang kalau aku lihat. Dan sepertinya ini cakra-cakra kamu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu benar-benar ketujuh cakra kamu sedang diaktifasi, sedang dibersihkan. Semesta sedang mengarahkan kamu untuk pembersihan ini. Sebagian besar dari kamu mungkin akan ngambil terapi untuk chakra balancing. Ya, pile nomor 3. Beberapa dari kalian yang sudah planning untuk ini, aku konfirmasikan di sini kalau jalanin itu bisa membantu kamu untuk menyeimbangkan energi di dalam badan kamu lagi di sini. Jadi kamu punya self esteem-nya, kamu jadi bisa menyingkirkan apapun perasaan takut dan ragu kamu di sini. Cakra kamu balance dan kamu akan bisa tancap ambil action di sini dibilangnya. Ya, mengambil langkah dengan ketenangan batin.
Itu sih kalau aku lihat temanya kamu ya, seperti itu PAL 3. Ya, jadi kayak kamu lagi di arahkan untuk bisa punya ketenangan batin ini sih. Karena langkah yang kamu ambil ini nanti mungkin besar dan butuh kemantapan. Jadi bukan langkah yang diambil karena kita takut-takut ngambil langkah ini, kita gelisah, kita masih maju mundur gitu. Bukan yang seperti itu. Tapi kamu udah bisa tenang, mantep, dan kamu ngelangkah ke sana dengan damai. Itu nanti yang aku lihat perubahan besar kamu itu. Dan ketika kamu berhasil melangkah itu akan membawa perubahan-perubahan yang memang seharusnya terjadi di dalam hidup kamu PAL nomor 3. Dan jangan takut sama perubahan-perubahan ini. Apapun perubahan besar yang mau terjadi selanjutnya di dalam hidup kamu PAL nomor 3, ini akan membawa hal yang lebih baik ke dalam hidup kamu tentunya. Sudah pasti. Ya, energi kamu yang lebih baik akan pasti membuka pintu ke arah kebaikan yang lebih dalam hidup itu sudah nggak perlu ditanya lagi kalau itu ya, sudah terjamin sih kalau menurut aku. Ya, jadi sebenarnya maknanya itu kenapa kamu pilih ini sih. Ya, jadi kayak ini kan batunya juga bulat gitu ya, wholeness di sini, kemantapan dalam konteks ya kayak kamu lagi menemukan diri kamu secara keseluruhan kembali. Ya, kamu mungkin saat ini sedang banyak gejolak di dalam aspek-aspek kehidupan kamu, nggak cuma satu aspek, feeling aku secara keseluruhan, mau itu finansial, mau itu nggak harus finansial dalam bentukan ekonomi ya, bisa jadi mungkin hambatan pekerjaan atau kayak ke kreativitas, atau kamu mungkin sulit untuk berkembang di situ, love life, dan seterusnya. Kesehatan mungkin beberapa dari kamu. Relasi-relasi kehidupanmu yang lainnya, spiritual, apapun itu. Ya, jadi kayak aspek-aspek hidup kamu nih secara keseluruhan ya, secara whole lagi nggak balance atau lagi nggak seimbang. Makanya cakra kamu ini benar-benar secara keseluruhan akan di healing. Makanya ini mungkin jatuhnya akan cukup challenging ya. Maksudnya kita membuka energi satu cakra aja itu cukup ini ya, cukup cukup butuh waktu ya, cukup butuh waktu dan cukup butuh upaya. Apalagi kalau semuanya secara sekaligus kamu lagi healing di sini dibilangnya PAL nomor 3. Aku nggak heran kalau PAL nomor 3 ini banyak orang yang lagi awakening juga, atau lagi dalam fase awakening ke tahap berikutnya di dalam hidupnya. Gitu ya, makanya banyak hal-hal dalam hidupnya yang lagi berubah satu demi satu sih, aku ngerasanya seperti itu. Transformasi sangat besar untuk PAL 3 ya. Oke, aku lanjut ke kartu-kartu kamu PAL nomor 3. Let's see. Berdoa sebentar. Oke, kita lihat PAL 3. What's in the cards for you? Oke, kita ada Page of Cups kebalik, Three of Wands kebalik, Hangman kebalik, Ten of Swords kebalik, and Seven of Pentacles kebalik. Oke. Pile 3. Oke. Pile 3, sebelum aku lanjutkan readingannya, aku akan scanning energi zodiaknya dulu yang muncul di sini. Mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu ya. Entah ini zodiak kamu atau orang yang sedang lagi ada berpengaruh di dalam perjalanan kamu saat ini. Taurus sangat kencang di sini. Ya. Pisces, Cancer, Scorpio hadir di sini, dan Aries, Leo, Sagittarius. Ya, itu zodiak-zodiaknya yang hadir. Oke. Mungkin bisa resonate ya, tentunya nggak semuanya akan resonate sama itu karena ini bacaan banyak orang ya. Oke, kita lanjutkan ya. PAL nomor 3. PAL nomor 3 seperti aku bilang saat ini, kamu lagi awakening ya. Entah kenapa Osiris masuk ke aku ya energinya di sini ya. Memang ini Osiris ya, kartu The Hierophant ini. Osiris itu ngomongin tentang transformasi memang. Ya, ngomongin tentang death and rebirth, ngomongin tentang kayak perubahan kamu yang benar-benar akan sampai sel terdalam kamu di sini berubah, yang aku lihat sih seperti itu. Ya.
Jadi banyak sekali energi-energi yang akan banyak berubah buat kamu di sini power nomor 3, karena apa yang ada di dalam hidup kamu saat ini, kombinasi kejadian-kejadian orang-orang apapun yang ada di dalam hidup kamu power nomor 3 saat ini tidak selaras sama keharmonisan, tidak selaras sama kedamaian hati dan seterusnya. Ten of Cups di sini melambangkan keharmonisan yang terganggu. Ya, dan ini berdampak ke pekerjaan kamu, berdampak ke kreatifan kamu, ini semuanya keluar kartu di sini. The Hierophant di sini ngomongin tentang apa? Semesta saat ini sedang meminta kamu untuk fokus sama pelajaran yang kamu bisa dapatkan di dalam situasi kamu saat ini. Hikmah yang kamu bisa tarik itu apa? Fokus ke situ. Dan sisanya, lepas, maafkan, dan berdamailah di sini power nomor 3. Ya, karena kalau kamu nggak bisa melepas apa yang ada di masa lalu kamu, mau itu pahit atau apapun itu, kamu nggak akan bisa meraih masa depan kamu. Karena kamu seperti kaki kamu itu kerantai. Kaki kamu kerantai, jadi kamu nggak bisa gerak kemana-mana. Kamu nggak bisa ekspansi secara jiwa kamu sendiri, power nomor 3. Karena kamu masih terikat sama sesuatu, kepahitan hidup kamu yang ada di masa lalu ini, atau apapun lah. Nggak harus kepahitan, tapi situasi yang kamu masih nggak bisa lepas. Atau orang lain, atau apapun lah di sini dibilangnya, ya. Bisa, ya apapun itu, bisa trauma, kepahitan orang lain, atau situasi. Ya ini kan bacaan banyak orang ya, seperti itu. Jadi diri kamu itu, jiwa kamu saat ini sedang bener-bener menarik kamu maju, tapi jadinya maju mundur gitu ya, tarik ke belakang dalam konteks ya, kamu yang seharusnya sudah maju, tapi kamu ketarik lagi ke belakang, akhirnya kamu nyangkut. Tapi perubahan besar kamu, sesuai dengan topik reading kita kali ini, situasi nyangkut kamu power nomor 3, udah mau selesai. Ya, tandanya apa? Kamu sudah paham. Kamu sudah paham kenapa situasi-situasi yang terjadi di dalam hidup kamu ini terjadi terhadap kamu saat ini. Kamu sudah paham bagaimana meredam ego kamu sendiri. Karena untuk orang bisa memahami, butuh dia nurunin egonya sendiri. Karena ego akan berusaha menghalang kita untuk memahami situasi. Ego cuman akan bikin kita ngerasa marah, saya nggak terima, saya ini, apa, segala macam, dan seterusnya. Tapi kalau kamu bisa tenang dan kamu tekan ego kamu itu, disitulah kamu akan terbuka hati kamu untuk lebih bisa memahami kondisi, situasi, orang-orang, dan seterusnya. Termasuk diri kamu sendiri, power nomor 3. Dan itu yang akan membebaskan kamu dari apapun tali yang membelenggu kamu sampai saat ini, power 3. Dari apapun rantai ini. Jadi perubahan besarnya adalah terlepasnya kamu dari ikatan rantai yang tadi aku bilang. Rasanya tuh kayak merdeka, power nomor 3. Ya. Kayak bebas gitu. Kamu bisa bebas berkreasi, ya, dengan Queen of Wands. Kamu punya kepercayaan diri lebih. Kamu punya self-esteem dan keyakinan sama diri kamu lebih, sama kapasitas kamu, sama skill dan kemampuan kamu, apapun itu. Apapun yang kamu mau lakukan. Entah ini karir, pekerjaan, cita-citamu, apapun itu. Sebagian besar dari kamu ini berdampak besar sama abundance atau rezeki kamu sih yang aku lihat. Hal-hal yang kamu tahu kamu sudah harus akhirilah, selesaikanlah itu. Problem-problem yang masih ada nyangkut sampai sekarang, selesaiin itu semua. Cari solusi. Beresin itu, baru kamu bisa masuk ke pintu selanjutnya dalam hidup kamu, power nomor 3. Ya, itu sih dibilangnya seperti itu. Karena aku ngerasa kayak gitu, kamu udah kayak mau maju, kesedot lagi ke belakang. Kamu udah mau maju, kesedot lagi ke belakang. Ya seperti itu sih kondisinya yang aku lihat ya. Gitu. Biasanya kayak gitu, kamu ngerasa ada aja yang ngalangin, ada aja itu karena itu. Karena kamu ada hal-hal yang belum kamu beresin di sini dibilangnya. Benahi dulu ya, power nomor 3. Kamu butuh kasih extra effort atau kerja keras untuk membenahi diri kamu dulu saat ini, power 3. Baru jalan kamu tuh nanti kebuka. Ya, kalian itu orang-orang yang punya cahaya luar biasa, power nomor 3. Ketika kamu sudah bisa ngeberesin apapun ini, cahaya kamu akan terpancarkan kembali. Aura kamu akan luar biasa baik, kembali baik gitu loh. ya kalau kamu mau menarik rezeki yang baik, ya kamu butuh energi yang baik. Kalau kamu mau, bagi kalian yang single, kalian mau menarik energi pasangan yang baik, ya kamu butuh energi yang baik. Gitu. Ya. Jadi itu sih yang aku lihat ya kalau untuk pile 3.
Kedewasaan kamu secara pikiran dan spiritual akan sangat-sangat berubah sih aku rasa. Dan ini orang akan bisa melihat sekali perubahan kamu. Perubahan yang kamu akan jalani nanti ke depan itu perubahan yang sangat besar, sampai orang-orang tuh akan bisa melihat gitu loh, power nomor 3. Sampai orang-orang akan kayak, wah, ini dia beda banget ya sekarang. Wah, dia ini ya bisa maju banget dalam hidupnya ya sekarang. Nah, seperti itu. Sampai perubahan kamu tuh kelihatan sama orang segitu besarnya. Ya, bahkan orang-orang yang jarang ketemu kamu tuh bisa ngelihat perubahan kamu. Dari energi kamu aja udah berubah. Energi kamu yang berubah bisa merubah raut wajah kamu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Orang ngelihat kamu akan penuh power, penuh rasa percaya diri. Orang yang mungkin tadinya ragu-ragu mungkin mau deket-deket kamu, orang-orang yang ragu mungkin mau kerja sama-sama kamu, nanti malah akan ya terbentuk ya relasi-relasi yang lebih baik dalam hidup kamu. Seperti itu sih pile 3. Ya, gitu. Oke, aku lanjutkan pile 3 ke kartu-kartu berikutnya. Aku akan mengambil 3 kartu dari deck ini. Aku doa sebentar ya. Oke, kita lihat ya, pile 3. Oke, pas 3 kartu ya. Kita punya Hermitage. Kita ada Wisdom. Lalu satu lagi kita ada Truth and Fairness. Ya, pile 3. Oke. 1-3-3-1. Ya, artinya apa? Kebayang di sini ada cermin ya. Pantulan energi kamu sendiri di sini dibilangnya. Cerminan energi kamu sendiri di sini. Ya, ini bahkan ada mata yang juga tercerminkan ya, nih. Seperti itu gambarannya. Ya, angel number kamu 1331 itu mungkin beberapa dari kamu mungkin juga sering melihat angka ini ya. Mungkin kalau di jam, ya misalkan di jam kamu 1331 atau di plat mobil atau di mana lah di sini ya. Angka 1 dan angka 3 kombinasi ini sih aku ngeliatnya. Intinya ya kita punya Khonshu, Seshat sama Maat di sini dibilang ya. Hermitage. Ya. Pile nomor 3. Saatnya kamu mengembangkan sayap kamu di sini dibilang ya. Saatnya kamu explore diri kamu lebih di sini dibilangnya pile 3. Ya, proses alignment cakra kamu atau kayak penyembuhan cakra kamu secara keseluruhan di sini akan berpengaruh kepada lingkup sosial kamu sendiri, pile nomor 3. Jadi aku ngerasanya sepertinya salah satu perubahan besar selanjutnya itu kamu jadi lebih terbuka secara sosial. Lebih terbuka secara sosial itu mungkin yang biasanya kamu minder atau kamu mungkin gak harus minder ya, cuman mungkin kamu lebih suka sendiri, menyendiri dan lain-lain. Ini kayaknya nanti ke depannya kamu akan lebih ekstrovert sih. Ya, entah pekerjaan kamu atau sesuatu yang baru di dalam hidup kamu butuh kamu keluar dari goa kamu sendiri gitu ya, pile nomor 3 ya. Jadi keluar dari hermit mode ini dibilangnya, Hermitage. Ya, perjalanan kamu untuk membuka ketika kamu sudah ketemu sama cahaya kamu. Kenapa? Karena Tuhan mau cahaya kamu ini bisa dirasakan sama orang-orang lain. Ya, dengan kamu ketemu sama orang-orang yang tepat di dalam hidup kamu, cahaya, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga punya cahaya yang besar, pile nomor 3. Ya, kamu tuh sudah cukup ngumpulin kebajikan tuh sudah cukup. Kamu sudah cukup belajar kalau aku rasanya. Ya, makanya kan aku bilang, ini sepertinya sebentar lagi kamu akan selesai fase healing kamu sih kalau aku ngelihatnya. Ya, pile nomor 3. Kamu sudah banyak sekali mengumpulkan bekal-bekal spiritual lah di dalam diri kamu. Wisdom, karena wisdom ini selalu buat aku kebajikan ilahi, kebajikan semesta, pengetahuan semesta, dan seterusnya. Awakening kamu, prosesnya sudah sebentar lagi masuk ke tahapan yang berikutnya kalau aku ngerasanya seperti itu. Pile nomor 3, teruslah jadi orang yang apa adanya. Teruslah jadi orang yang jujur dan adil dan tulus di dalam menjalani apapun yang kamu mau jalani, pile nomor 3, dan dedikasikanlah diri kamu ke sana. Karena kalau kamu sudah menjadi orang yang tulus, jujur apa adanya ke diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu,
Penjagaan semesta akan semakin ketat kepada kamu. Kamu akan dijaga banget sama Tuhan. Dijaga dari apa? Dari orang-orang yang gak jujur sama kamu. Dari orang-orang yang mungkin berniatan untuk berlaku tidak adil kepada kamu. Kamu akan dibebaskan dari itu semua. Asal kamu bisa pegang prinsip itu. Tulus dan jujur. Dan komitmen. Ya, power nomor 3. Komitmen yang kamu berikan ini bukan ke siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Ini pesan-pesan yang tersampaikan di sini akan bisa membawa perubahan besar dalam hidup kamu, dan memang kamu lagi mau berubah ke arah sana. Ini hanya pesan-pesan menambah bekal kamu ke sana aja, power nomor 3. Ya, keadilan besar akan dijalani di dalam hidup kamu. Kalau kamu ngerasa kamu ada di dalam situasi yang mungkin jatuhnya tidak adil buat kamu, atau mungkin kamu mempertanyakan kejujuran atau kebenaran dalam situasi yang kamu sedang jalani, itu semua akan dibukakan sama semesta. Tuhan akan memperlihatkan kamu kejadian apapun yang perlu terjadi di situ supaya kamu bisa lihat, supaya orang-orang bisa lihat yang benar itu yang mana. Ya, seperti itu. Gak usah khawatir sama itu. Serahkan itu ke tangan Tuhan. Serahkan itu ke tangan semesta. Ya. Gitu. Biarlah kamu memberikan ruang untuk semesta juga bekerja buat kamu, power nomor 3. Ingat, kamu sudah menjadi orang yang luar biasa bijaksana. Kamu sudah bertumbuh sih kalau aku ngeliatnya, dan itu sudah bagus banget. Tinggal ngelanjutin lagi gitu loh. Tinggal kasih terus effort, kamu jangan lengah gitu loh, maksudnya di sini dibilangnya. Jangan malah jatuhnya kamu terlalu terpaku sama sesuatu sehingga bikin kamu jadinya stres atau malah anxiety seperti yang tadi dibilang di awal. Ya, jangan sampai kamu masuk ke dalam energi gelap itu, intinya tuh kayak gitu. Karena kalau kamu sudah masuk ke sana, kamu kejeblos ke sana, ke dalam ketakutan, ke dalam anxiety, keluarnya dari situ nanti susah lagi, power 3. Ingat, apa yang kamu sudah pernah lewati di masa lalu. Kalau kamu bisa lewati itu, berarti udah ke depannya kamu bisa lewatin apapun. Ya, seperti itu sih, power 3. Ya, jadi ya itu yang aku lihat di sini. Ya, sedikit tambahan untuk kalian nih, power 3, sepertinya sebagian besar dari kamu, karena dari tadi aku melihat gambaran cermin, gambaran kayak aku melihat vision atau penglihatan anak kembar ya, seperti itu. Tapi kembarnya laki-laki perempuan, feminin maskulin lah. Ya kamu tahu ini arahnya kemana, power nomor 3, twin flame. Ya, beberapa dari kamu saat ini di dalam perjalanan lagi mungkin mau memasuki perjalanan twin flame, atau sudah ada di dalam perjalanan twin flame kamu di sini dibilangnya. Ya, dan ini akan menjadi bagian dari perubahan besar kamu nanti selanjutnya dalam hidup kamu. Ada semacam penyelesaian karma yang terjadi di situ yang aku lihat ya, seperti itu. Selama kamu seperti aku bilang, selama kamu bisa berpegang sama prinsip jujur apa adanya, adil sama diri kamu sendiri yang tadi di kartu ini ya. Seperti itu akan otomatis menghealing twin flame karma kamu. Ini pesan bagi mereka yang ada di dalam perjalanan twin flame ya, seperti itu, power nomor 3, karena sebagian besar dari kamu ada ke sana. Kalau kamu nggak ngerasa kamu belum ketemu twin flame kamu saat ini, ke depannya itu bagian dari perubahan besar kamu, mungkin kamu akan ketemu sama sosok twin flame kamu, power nomor 3. Ya, gitu. Jadi itu sih mungkin petunjuknya untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate, power nomor 3. Sampai di sini saja readingnya. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu. Ya, kamu mau ketik di situ I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing, silahkan ketik di bawah. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kamu mau berbagi pengalaman, sharing juga silahkan ya. Kasih komentar tentang video ini, bebas. Masukan tentang channel ini, apapun itu, silahkan ketik aja. Aku pasti baca semua komen-komen kamu. Meskipun aku tidak balas satu-satu, maaf sekali karena terlalu banyak, power nomor 3. Ya, tapi aku pasti baca semuanya. Jika kamu terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa DM aku via Instagram, namanya sama Winsiling juga, seperti nama channel YouTube ini. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu, silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim link katalognya untuk kamu bisa lihat tentang personal reading, katalog personal reading yang kamu bisa pelajari terlebih dahulu, syarat-syarat dan ketentuannya dan seterusnya. Ya, itu dan
Iya, Instagram. Jika kamu mau mengikuti aku di Instagram, silahkan. Di situ biasanya aku posting channel messages ya, atau pesan-pesan semesta di situ, dan juga pick a card kecil lainnya yang bisa mungkin bermanfaat untuk kalian juga. Kalau kamu tertarik sama itu, mungkin bisa, kalau bagi kalian yang merasa membutuhkan extra guidance atau petunjuk atau arahan, silahkan, karena aku YouTube ini hanya seminggu sekali ya. Ya, dan ya, kembali ke personal reading. Personal reading sifatnya adalah berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya. Aku sehari-hari menjadi penyampai pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan. Jadi aku melakukan ini secara profesional. Ini profesi aku, ya. Seperti itu, power nomor 3. Jadi jika kalian terpanggil saja, untuk ini tentunya berlaku bagi siapapun, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Ya, jadi tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu ya. Jadi jangan malu, justru aku ada di sini untuk memberikan bantuan jika dibutuhkan ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga, power nomor 3. Power nomor 3, thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan memasuki perubahan besar selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikut ya. Power nomor 3. Take care and have a nice day. See you. Bye-bye.